Halo Sobat Pena, kali ini kita bakal ngobrolin soal kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pendidikan. Wah, ini topik yang seru banget, soalnya AI ini bisa dibilang teknologi yang super canggih, tapi sekaligus rumit, kayak pedang bermata dua gitu deh. Nah, ini pertanyaan utamanya. AI ini sebenarnya guru super yang bisa bantu kita belajar lebih personal, atau jangan-jangan cuma jalan pintas yang justru bikin kemampuan berpikir kritis kita jadi tumpul. Inilah konflik yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita lihat sisi positifnya dulu ya. Apa sih yang bikin AI ini populer banget di kalangan pelajar? Apa aja manfaatnya yang bikin banyak orang jatuh cinta sama teknologi ini? Coba deh, lihat angka ini. Sebuah survei tahun 2025 dari MDPI ke mahasiswa nunjukin kalau 95,6% dari mereka itu udah pakai alat AI kayak ChatGPT buat ngebantu tugas-tugas kuliah. Wow, ini adopsinya masif dan cepat banget kan? Dan ternyata bukan cuma dipakai doang, tapi dampaknya benar-benar kerasa. Sebagian besar mahasiswa itu ngaku kalau efisiensi belajar dan nilai mereka jadi jauh lebih baik. Jadi, jelas banget ada hubungan antara pakai AI sama hasil yang nyata. Dan ini bukan cuma perasaan mereka loh. Sebuah meta-analisis besar di tahun 2025 dari jurnal Computers and Education nemuin dampak positif yang signifikan banget ke performa akademik. Artinya apa? Secara rata-rata, siswa yang dibantu AI itu performanya jauh melampaui teman-temannya yang belajar dengan cara tradisional. Sampai di sini kedengarannya kan bagus semua ya, kayak solusi ajaib gitu. Tapi, disinilah ceritanya mulai berbelok. Di balik semua manfaat tadi, ternyata ada resiko yang mulai kelihatan dan bikin para pendidik jadi khawatir banget. Sekarang, kita masuk ke sisi gelapnya nih. Para ahli di seluruh dunia tuh lagi nyuarain kekhawatiran yang sama. Penggunaan AI yang berlebihan bisa mengikis kemampuan berpikir kritis para siswa. Nah, lihat deh kesenjangan ini. Jomplang banget. Survei dari College Board tahun 2026 nunjukin 84% dosen khawatir banget soal dampak AI ke kemampuan berpikir kritis mahasiswanya. Sementara itu, survei MDPI tahun 2025 nemuin kalau cuma 16,5% mahasiswa yang punya kekhawatiran serupa. Perbedaannya jauh banget kan? Jadi, mekanisme di balik erosi ini tuh namanya cognitive offloading. Gampangnya gini deh, bayangin Anda pakai GPS setiap kali nyetir, bahkan ke tempat yang udah sering Anda datengin. Lama-lama, kemampuan navigasi alami Anda bakal hilang kan? Nah, itulah yang terjadi sama otak kita pas kita nyerahin proses berpikir ke AI. Otak kita jadi kurang latihan. Dan ini bukan sekedar omongan doang. Sebuah studi dari MIT Media Lab di tahun 2025 pakai alat EEG buat mindai otak siswa pas mereka ngerjain tugas nulis pakai AI. Hasilnya, aktivitas di bagian otak yang ngurusin perencanaan dan memori itu turun drastis. Intinya, mereka berhenti berpikir secara mendalam. Jadi, solusinya apa dong? Apa kita harus berhenti pakai AI? Tenang, kabar baiknya ada jalan keluarnya kok. Banyak lembaga udah ngembangin strategi gimana caranya kita bisa manfaatin AI tanpa harus mengorbankan kemampuan berpikir kita. Yuk, kita lihat. Prinsip utamanya sebenarnya simpel, tapi kuat banget. Dan ini didukung sama lembaga-lembaga pendidikan top dunia. Intinya, AI itu harus jadi alat buat bantu kita berpikir, bukan buat ngegantiin proses berpikir kita. Brookings Institution usulin kerangka kerja Prosper, Prepare, dan Protect. Prosper itu artinya fokus belajar, didorong sama rasa penasaran, bukan cuma ngejar nilai. Prepare itu artinya kita semua, siswa, guru, orang tua, harus melek AI. Dan Protect artinya kita harus mastiin kesejahteraan siswa jadi prioritas utama. Nah, ini beberapa contoh praktisnya. Daripada nyuruh bikin esai, gimana kalau tugasnya adalah mengkritik esai yang dibuat AI? Atau pakai AI buat bikin argumen tandingan yang harus mereka patahkan. Ini cara-cara cerdas buat bikin AI justru mendorong pemikiran kritis, bukan malah menggantikannya. Kutipan ini menurut saya ngena banget. Siswa yang membiarkan AI berpikir untuk mereka mungkin akan kesulitan untuk bersaing. Jadi masalahnya bukan boleh atau enggak kita pakai AI, tapi tentang gimana cara kita menggunakannya. Pada akhirnya, AI itu cuma alat. Sama kayak palu, bisa dipakai buat membangun, bisa juga buat menghancurkan. Tanggung jawabnya ada di kita semua, siswa, pendidik, dan juga orang tua, buat make alat ini dengan bijak. Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke Anda, gimana Anda akan memilih untuk menggunakan alat yang super canggih ini?